Saudara dan saudariku, selamat memasuki tahun yang baru. Semoga tahun baru ini kita diberi oleh Tuhan kesehatan jasmani dan rohani, kegembiraan dalam berziarah, penuh pengharapan. Sebagaimana tema tahun jubileum ini adalah penziarah pengharapan. Kita adalah orang-orang yang berziarah, tetapi berziarah bukan dengan diri kita sendiri saja, tetapi bersama Tuhan dalam pengharapan. Karena Papa Paus katakan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sebagaimana dia membuka pintu kedua setelah Vatikan, dia membuka pintu penjara di kota Roma, dan dia katakan, ini juga adalah basilika. Dan kita membuka pintu ini agar mereka yang ada di dalam dan kita yang berada di luar penjara ini boleh bersama-sama menjadikan tahun ini ruang dan waktu, kesempatan untuk mengalami kasih kerahiman Allah dan pengampunan yang berlimpah-limpah dari Allah. Sehingga mari kita berziarah bersama Tuhan untuk mengalami bahwa pengampunan dari Allah tidak terbatas bagi siapa saja dan di mana saja. Hari ini kita juga merayakan Maria, Bunda Allah. Gereja meyakini kita bahwa kita perlu berziarah bersama Bunda Maria, kita perlu belajar dari Bunda Maria, dan kita perlu membiarkan diri, hidup, hati kita didampingi oleh Bunda Maria agar penziarahan kita dalam pengharapan boleh sampai kepada Yesus, sumber utama pengharapan dan kebahagiaan kita. Injil hari ini berkisah tentang para gembala yang begitu antusias ketika mendengar berita gembira dari malaikat bahwa Mesias sudah lahir di Bethlehem. Mereka meninggalkan segala-galanya dan pergi menjumpai Yesus, Bunda Maria, dan Santi Yosef. Dan setelah perjumpaan itu, ini yang istimewanya, setelah perjumpaan itu mereka kembali menyembah Allah, memuji Allah, dan bersukaria. Di mana? Di dalam hidup mereka. Dan ini yang menarik. Begitu juga dikatakan tentang Bunda Maria, bahwa ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi, dua hal yang dilakukan oleh Bunda Maria, menyimpan dan merenungkan. Ini adalah tindakan iman. Tindakan yang membuat kita bisa bertumbuh, berkembang dalam iman dan dalam pengharapan. Artinya Maria menyimpan, berdoa, menemukan apa makna dari setiap peristiwa itu bagi hidupnya dan bagi orang lain. Sehingga hari ini Bunda Maria mengajak kita untuk juga menyimpan, artinya membawa segala sesuatu itu ke dalam doa dan berdoa dengan segala peristiwa hidup kita setiap hari. Sehingga kita yakin bahwa Bunda Maria dan para gembala memberi kita kekuatan, memberi kita teladan yang istimewa untuk bagaimana iman dan pengharapan itu benar-benar menjadi kekuatan dalam ziarah hidup kita setiap hari. Bahkan Bunda Maria dan para gembala meyakinkan kita bahwa perjumpaan, artinya doa-doa kita setiap hari, akan selalu ada hasil, tidak akan sia-sia. Korban kita untuk pergi ke gereja, untuk berdoa bersama, untuk menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, tidak akan sia-sia dan tidak akan pernah bahwa tidak punya makna. Selalu ada. Kapan? Itu Tuhan yang tentukan. Yang penting seperti Bunda Maria, kita setia, merenungkan dan menyimpannya itu dengan baik. Demikian juga para gembala, setelah perjumpaan, mereka berubah. Sehingga kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan, kita pergi ke gereja, kita aktif secara rohani dan dalam hidup bermasyarakat. Dan perjumpaan-perjumpaan yang manusiawi ini bisa mengubah hidup kita. Artinya, pandangan kita tentang diri kita, tentang pengalaman, tentang orang lain bisa perlahan-lahan diubah oleh Tuhan sendiri untuk menjadi lebih positif. Sehingga pesan yang lain adalah kita perlu rendah hati. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam hidup yang bisa membuat kita jauh dengan diri kita sendiri dan jauh dengan orang lain. Bisa membuat kita bersikap bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan.
maka kerendahan hati menjadi kekuatan. Sebagaimana Yesus datang dalam kesederhanaan, demikian juga kita perlu untuk melihat, untuk menata hidup kita lebih sederhana, lebih apa adanya, dan lebih banyak bersyukur. Itu butuh kerendahan hati. Kerendahan hati tidak akan membuat kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan apa yang ada di luar diri kita. Rendah hati itu akan menuntut kita untuk selalu bersyukur. Ketiga, untuk menemukan sisi baik dari segala peristiwa dan situasi yang kita hadapi. Setiap hari kita dijejali dengan aneka macam informasi dan peristiwa hidup. Kita perlu melihat sisi baik, sisi positif dari semuanya itu. Kita ambil apa yang positif untuk diri kita sendiri dan kita berbagi berita yang positif, yang baik dengan orang lain. Sebagaimana para gembala selalu menemukan yang positif dari peristiwa kelahiran Yesus dan membuat mereka bergembira dalam berbagi. Demikian juga hari ini Yesus mengajak kita untuk menemukan yang positif dan berbagi yang gembira dan positif itu untuk diri hidup kita dan juga untuk orang lain. Selamat tahun baru, semoga Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Amin.